Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaumi Awalia, mahasiswi Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi dan fisiologi sistem otot pada manusia. Atau muskel adalah jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi energi mekanik sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Sebagian besar otot-otot tersebut dilekatkan pada tulang-tulang rangka tubuh oleh tendon. Otot merupakan alat gerak aktif karena mampu berkontraksi. Otot tersusun atas dua macam filamen dasar, yaitu filamen aktin dan miosin. Kedua filamen ini menyusun miofibril, di mana miofibril menyusun serabut otot dan serabut-serabut ini menyusun suatu otot. Fungsi dari sistem otot. Fungsi utama dari sistem otot adalah sebagai alat gerak aktif. Fungsi lainnya seperti 1. Pergerakan. Otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Yang kedua, penopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri ataupun duduk terhadap gaya gravitasi. Yang ketiga, produksi panas. Kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Otot memiliki 3 karakter, yaitu kontrabilitas. Kontrabilitas adalah kemampuan otot dalam berkontraksi. Kontraksi otot terjadi saat otot sedang melakukan kegiatan. Ekstensibilitas. Ekstensibilitas adalah kemampuan otot dalam berelaksasi. Relaksasi otot terjadi saat otot sedang dalam keadaan istirahat. Elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula setelah berkontraksi dan berelaksasi. Struktur dan komponen otot. Tendon. Tendon adalah jaringan ikat fibrosa tidak elastis yang tebal dan berwarna putih yang menghubungkan otot rangka dan tulang. Fascia. Fascia adalah jaringan ikat gabungan antara fibros dan areolar yang membungkus dan menghimpun otot menjadi satu. Setiap fasciculus dipisahkan oleh jaringan ikat perimesium. Di dalam vesikel, endomesium mengelilingi serat otot, tersebar sel satelit yang berfungsi dalam perbaikan jaringan otot yang rusak. Sarkolema. Sarkolema atau serat otot merupakan unit struktural jaringan otot yang melapisi suatu sel otot, berfungsi sebagai pelindung otot. Miofibril. Miofibril merupakan serat-serat yang terdapat dalam otot. Di bawah mikroskop, miofibril akan tampak seperti pita gelap dan terang yang bersilangan. Pita gelap atau thick filamen dibentuk oleh miosin, sedangkan pita terang atau thin filamen dibentuk aktin, troponin, dan tropomiosin. Miofilamen. Miofilamen merupakan benang-benang atau filamen halus berasal dari miofibril. Terbagi dua, yaitu miofilamen homogeni yang terdapat pada otot polos dan miofilamen heterogen yang terdapat pada otot jantung dan otot lurik. Sarkoplasma. Sarkoplasma adalah cairan sel otot yang berfungsi sebagai tempat miofibril dan miofilamen. Jenis-jenis otot. Terdapat 3 jenis otot pada tubuh manusia,
Otot lurik. Otot lurik merupakan otot volunteer dan melekat pada rangka. Serabut otot sangat panjang sampai 30 cm, berbentuk silindris dengan lebar berkisar antara 10 sampai 100 mikron. Struktur mikroskopis otot lurik. Ototnya disusun oleh bundel-bundel paralel yang terdiri dari serabut-serabut berbentuk silinder yang panjang, disebut myofiber atau serabut otot. Setiap serabut otot sesungguhnya adalah sebuah sel yang mempunyai banyak nukleus di tepinya. Sitoplasma dari sel otot disebut sarkoplasma yang penuh dan bermacam-macam organela. Kebanyakan berbentuk silinder yang panjang disebut dengan myofibril. Myofibril disusun oleh myofilamen yang berbeda-beda ukurannya. Yang kasar terdiri dari protein myosin, sedangkan yang halus terdiri dari protein aktin. Nama lain dari otot lurik adalah otot rangka, otot serat lintang, atau musculus striate, atau otot volunteer. Struktur dari otot lurik, serabutnya panjang, berwarna lurik dengan garis terang dan gelap, memiliki inti dalam jumlah yang banyak dan terletak di pinggir. Kontraksi dari otot lurik menurut kehendak kita atau di bawah kendali saraf pusat. Gerakannya cepat, kuat, mudah lelah, dan tidak beraturan. Otot polos. Otot polos merupakan otot berlurik dan involunter. Jenis otot ini dapat ditemukan pada dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Ada dua kategori otot polos berdasarkan cara serabut otot distimulasi untuk berkontraksi. Yang pertama, otot polos unit ganda, ditemukan pada dinding pembuluh darah besar, pada jalan udara besar traktus respiratorik, pada otot mata yang memfokuskan lensa dan menyesuaikan ukuran pupil, pada otot erektor pili rambut. Yang kedua, otot polos unit tunggal atau visceral, ditemukan tersusun dalam lapisan dinding organ berongga atau viscera. Semua serabut dalam lapisan mampu berkontraksi sebagai satu unit tunggal. Otot ini dapat bereksitasi sendiri atau miogenik dan tidak memerlukan stimulasi saraf eksternal untuk hasil dari aktivitas listrik spontan. Nama lain dari otot polos adalah otot alat-alat dalam atau visceral, musculus non stiate, dan otot involunter. Struktur dari otot polos adalah bentuk serabutnya panjang seperti kumparan, dengan ujung runcing, dengan inti berjumlah 1 terletak di bagian tengah. Kontraksi dari otot polos tidak menurut kehendak atau di luar kendali sistem saraf pusat. Gerakannya lambat, ritmis, dan tidak mudah lelah. Otot jantung. Otot jantung merupakan otot istimewa karena dapat bergerak tanpa rangsangan saraf, tapi kontraksinya dapat dipercepat dan diperlambat oleh sistem saraf otonom. Nama lain dari otot jantung ialah miokardium atau musculus cardiata atau otot involunter. Struktur dari otot jantung, bentuk serabutnya memanjang, silindris, bercabang. Tampak adanya garis terang dan gelap, memiliki satu inti yang terletak di tengah. Kontraksi dari otot jantung tidak menurut kehendak, gerakannya lambat. Kerja otot. Pergerakan tulang dari satu posisi ke posisi yang lain, kemudian kembali ke posisi semula, diperlukan paling sedikit 2 macam kerja otot, yaitu antagonis. Adalah kerja otot yang kontraksinya menimbulkan efek gerak berlawanan. Contohnya, 1. Ekstensor atau meluruskan, dan fleksor atau membengkokkan. Misalnya otot trisep dan bisep. Yang kedua,
abduktor atau menjauhi badan. Misalnya, gerak tangan sejajar bahu dan sikap sempurna. Yang ketiga, depresor atau ke bawah dan elevator atau ke atas. Misalnya, gerak kepala menunduk dan menengadah. Yang keempat, subbinder atau menengadah dan pronator atau menelungkup. Sinergis. Sinergis adalah otot-otot yang kontraksinya menimbulkan gerak searah. Contohnya, pronator teres dan pronator quadratus. Kelainan dan penyakit pada otot. Berikut adalah beberapa kelainan atau penyakit yang terjadi pada otot. 1. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua, artrofi adalah kelainan otot yang mengecil, melemah, dan fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Yang ketiga, stiff atau kaku leher adalah kelainan karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba. Yang keempat, tetanus adalah kelainan yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani menyebabkan otot kejang-kejang. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.